Kejutan besar terjadi di pekan lanjutan Serie A saat Bologna berhasil menaklukkan Inter Milan dengan skor dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan. Gol tunggal Riccardo Orsolini di menit ke-94 memberi kemenangan emas bagi tim asuhan Vincenzo Italiano dan mengguncang posisi Nerazzurri di puncak klasemen. Pertandingan berlangsung ketat, namun Bologna tampil penuh semangat dan determinasi. Inter, yang tampak kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan, gagal menunjukkan dominasi seperti biasanya. Kemenangan Bologna ditentukan oleh aksi Orsolini, yang memanfaatkan umpan tak sengaja dari Jan Bisek dan menaklukkan kiper Jan Sommer dengan penyelesaian dingin. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Inter dan membuka jalan bagi Napoli, yang kini berhasil menyamai perolehan poin di puncak klasemen. Hasil ini juga disambut positif oleh mantan pelatih Inter, Antonio Conte, yang kini membesut rival dalam perburuan gelar. Dengan hasil ini, persaingan Scudetto musim ini semakin sengit dan tak terduga. Bologna pun menunjukkan bahwa mereka serius dalam upaya merebut tiket ke Liga Champions musim depan. Setelah kekalahan dramatis Inter Milan di menit-menit akhir melawan Bologna, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, memberikan komentarnya di ruang konferensi Dall'Ara. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Inzaghi menilai penampilan timnya masih menunjukkan sisi positif, dan kekalahan ini bisa menjadi titik balik bagi tim. Pertandingan ini seimbang, dengan dua tim yang saling menyerang. Di babak kedua kami bisa mengembangkan situasi lebih baik, tapi kejadian yang menghukum kami datang di akhir pertandingan. Namun, Liga tidak berakhir di Bologna, dan jika dianalisis dengan baik, kekalahan ini bisa menjadi dorongan untuk kami, ujar Inzaghi. Pelatih asal Italia itu juga mengungkapkan rasa puasnya dengan penampilan tim meskipun hasil tidak berpihak pada mereka. Saya suka dengan penampilan tim. Saya pikir kami bisa lebih menderita, namun para pemain membuat saya senang. Saya kecewa dengan kejadian di 15 detik terakhir pertandingan, tapi kami melawan tim yang sangat berharga, lanjut Inzaghi. Inzaghi juga memberi perhatian pada ketegangan yang muncul dalam pertandingan dan berterima kasih kepada para penggemar Inter yang mendukung tim, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menonton dari rumah. Terima kasih kepada penggemar yang datang pada hari Paskah dan mereka yang menyaksikan dari rumah. Kami tidak bisa memberi salam dengan cara yang mereka layak dapatkan, tapi mereka datang dalam jumlah besar, tambahnya. Terkait performa pemain, Inzaghi memberikan komentar mengenai Bisek yang terlibat dalam gol kemenangan Bologna. Kesalahan pada lemparan yang menghasilkan gol seharusnya tidak terjadi. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Kesalahan ada pada tim yang seharusnya lebih siap, ujar Inzaghi, yang menambahkan bahwa tim harus menganalisis kekalahan ini dengan kepala dingin. Mengenai absennya Dumfries dan Thuram, Inzaghi mengakui bahwa meskipun mereka akan membantu, tim harus terbiasa bermain tanpa mereka. Kami sudah terbiasa tanpa pemain penting, meskipun mereka tentu bisa sangat membantu. Kami harus menganalisis pertandingan ini, meski saat ini kami merasa kecewa, pungkasnya. Dengan derby Milan yang semakin dekat, Inzaghi berharap kekalahan ini bisa menjadi dorongan bagi tim untuk tampil lebih baik dan meraih hasil positif di sisa musim ini. Setelah kekalahan dramatis Inter Milan melawan Bologna di menit-menit terakhir, gelandang Inter, Niccolò Barella, berbicara di konferensi pers mengenai hasil tersebut. Meskipun kecewa dengan kekalahan, Barella tetap yakin bahwa timnya harus tetap tenang dan fokus, mengingat perjalanan musim ini masih panjang. Rasanya sakit. Di lapangan saya melihat pertandingan yang seimbang, namun kami tidak bisa membiarkan gol tercipta dalam situasi 7-3. Kami sudah berjuang keras untuk berada di 3 kompetisi dan kami harus menikmatinya. Kami harus tetap tenang, perjalanan masih panjang, kata Barella. Barella menegaskan bahwa Inter merasa cukup kuat, meski ada beberapa kesalahan di sepanjang musim yang menyebabkan kehilangan poin. Kami merasa bahwa kami adalah tim yang kuat. Terkadang kami membuat kesalahan di liga, kehilangan poin yang seharusnya tidak terjadi. Sepak bola memang seperti itu, sekarang kami harus berjuang di semua kompetisi. Dan kami sudah meraihnya, tambahnya. Selain itu, Barella juga menyoroti masalah kebobolan gol di akhir pertandingan yang sudah sering terjadi musim ini. Dia menegaskan bahwa ini adalah masalah yang perlu diselesaikan oleh tim untuk meraih tujuan. Musim ini sudah menguras banyak energi. Saya tidak pernah mencari alasan, tetapi kebobolan di akhir pertandingan adalah masalah yang harus kami selesaikan. Jika tidak, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Namun, nasib ada di tangan kami dan tim lain yang membawa kami untuk menjalani musim yang sangat menantang, ujar Barella. Dengan musim yang semakin dekat dengan akhir,
Barella percaya bahwa Inter harus terus berjuang untuk meraih hasil positif, baik di Serie A, Coppa Italia, maupun Liga Champions. Kekalahan menyakitkan harus diterima Inter Milan di menit-menit akhir saat bertandang ke Stadio Renato Dall'Ara. Gol dramatis di masa injury time membuat Nerazzurri pulang dengan tangan hampa setelah pertandingan yang berjalan ketat melawan Bologna. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai pertandingan. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, ia tetap menilai positif penampilan anak asuhnya. Itu adalah pertandingan yang seimbang, menurut saya tim bermain dengan sangat baik. Tentu menyedihkan kalah dalam pertandingan seperti ini karena 1 poin saja sudah akan sangat berarti. Tetapi Liga tidak berakhir di Bologna. Masih ada banyak poin yang bisa kami rebut, ujar Inzaghi dengan nada optimis. Perjalanan kami masih panjang di semua kompetisi. Kami akan terus melangkah dengan penuh kepercayaan diri. Ketika ditanya soal aspek mental dalam laga tersebut, Inzaghi mengakui pentingnya faktor tersebut, namun tetap menyoroti aspek teknis permainan. Aspek mental memang sangat berpengaruh, tapi kami tetap bermain sepak bola. Bologna adalah tim yang terorganisir, sangat kuat secara fisik, dan mereka memainkan pertandingan seperti yang mereka inginkan. Sayangnya, kami melakukan kesalahan pada gol penentu dan seharusnya bisa mengantisipasinya dengan lebih baik, pungkasnya. Kekalahan tipis 1-0 dari Bologna meninggalkan kekecewaan di kubu Inter Milan. Gelandang andalan Nerazzurri, Nicolo Barella, menyampaikan pandangannya usai pertandingan dalam wawancara dengan Inter TV. Menurut Barella, pertandingan berjalan seimbang dan hasil akhir ditentukan oleh sebuah insiden yang seharusnya bisa dihindari. Itu adalah pertandingan yang seimbang, dan laga diputuskan oleh sebuah insiden di mana kami bisa dan seharusnya tampil lebih baik, ujarnya. Meski kecewa, Barella menegaskan bahwa tim harus segera move on dan mengalihkan fokus ke pertandingan-pertandingan penting yang menanti di ajang Coppa Italia dan Liga Champions. Kami punya 1 malam untuk menjilat luka, lalu kami akan menghadapi laga yang bisa membawa kami ke final, dan kami harus sepenuhnya fokus pada hal itu, lanjutnya. Gelandang timnas Italia itu juga menekankan pentingnya evaluasi secara rasional setelah emosi mereda. Saya bukan tipe orang yang langsung berbicara saat emosi masih panas, saya lebih suka berpikir dengan kepala dingin karena saat itulah kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Mulai besok kami akan menganalisis pertandingan ini dan melihat di mana kami melakukan kesalahan. Dengan jadwal padat di berbagai kompetisi, Inter dituntut untuk segera menemukan kembali ritme positif mereka. Pertandingan berikutnya akan menjadi ujian mental dan teknis yang krusial bagi skuad asuhan Simone Inzaghi. Kekalahan Inter Milan dari Bologna diwarnai banyak analisis, termasuk dari legenda klub Beppe Bergomi. Dalam siaran di Sky Sport, Bergomi menyoroti aspek taktik dan psikologis yang menjadi kunci hasil akhir di Stadio Dall'Ara. Pertandingan ini menarik secara taktik, ujar Bergomi. Kalau hasilnya imbang, menurut saya aspek psikologis bisa sangat menentukan, karena Inter akan tetap unggul 1 poin. Sekarang tugas Inzaghi adalah memulihkan kondisi mental tim. Dia harus bekerja pada sisi psikologis para pemain. Bergomi juga menyinggung absennya beberapa pemain penting yang memengaruhi dinamika permainan Nerazzurri, terutama Marcus Thuram. Memang tidak enak membahas soal absensi, tapi ketidakhadiran pemain seperti Thuram terasa. Dia memberi kedalaman dan dimensi berbeda dalam permainan Inter, tambahnya. Kini, tekanan ada di pundak Simone Inzaghi untuk segera membangkitkan skuadnya jelang laga-laga penting di Coppa Italia dan Liga Champions, sekaligus menjaga asa dalam perburuan Scudetto yang semakin ketat. Mantan bek legendaris Alessandro Costacurta memberikan pandangannya terkait kekalahan Inter Milan 1-0 dari Bologna dalam pertandingan Serie A yang digelar di Stadio Renato Dall'Ara. Meskipun hasilnya mengecewakan, Costacurta menilai bahwa kekalahan ini tidak akan menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar. Saya tidak berpikir kekalahan hari ini bersifat menentukan, yang akan menjadi faktor penentu adalah mentalitas Inter, ungkap Costacurta saat berbicara di Sky Sport. Hari ini saya rasa mereka bisa terpengaruh, namun derby yang akan datang bisa membantu. Saya juga penasaran melihatnya. Bergabung dengan pandangan tersebut, Costacurta menambahkan bahwa kekalahan ini lebih disebabkan oleh kondisi tertentu dan bukan karena penurunan kualitas tim secara keseluruhan. Ini adalah tim yang selalu menunjukkan bahwa mereka adalah tim besar. Kekalahan hari ini menurut saya adalah sebuah kecelakaan. Bologna adalah tim yang membuatmu bekerja keras, dan Inter sudah bekerja sangat keras pada hari Rabu lalu, jelasnya.
Dengan derby Milan yang semakin dekat, fokus kini beralih pada pemulihan mental skuad dan persiapan mereka untuk pertandingan berikutnya yang bisa menjadi titik balik musim ini. Nama Emanuel Rao mulai mencuri perhatian di pentas Serie C. Winger muda milik Spal ini tampil impresif dan dikenal sebagai pemain yang mampu merepotkan lini pertahanan lawan, khususnya para bek sayap. Performa gemilangnya tak luput dari pantauan klub-klub besar Serie A. Menurut laporan Tuttosport, Rao kini tengah menjadi incaran dua raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan. Keduanya dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain berusia muda itu sebagai bagian dari proyek masa depan masing-masing. Inter, khususnya, disebut sudah mulai merancang strategi untuk memperkuat tim kedua mereka, yang hampir pasti akan ambil bagian dalam kompetisi Serie C musim depan. Rao dinilai sebagai profil ideal untuk memperkuat skuad muda tersebut sekaligus sebagai investasi jangka panjang klub. Dengan performa yang terus menanjak, Emanuel Rao diprediksi akan menjadi salah satu nama besar yang patut diperhitungkan dalam waktu dekat. Bursa transfer musim panas bisa menjadi momen penentu masa depannya.